Kronologisnya pertama kali yang kena itu adalah suami gue di tanggal 3 Maret. Itu dia sempat demam tuh. Kemudian kita karena kita selalu punya antigen kit di rumah, akhirnya kita swab sendiri antigen dan hasilnya negatif. Nah, karena hasilnya negatif, di tanggal 4 Maretnya dia ke kantor. Dia tetap WFO karena memang jadwalnya WFO juga. Nah, pulang dari kantor itu dia demam lagi. Tuh udah demam lagi, terus di tanggal 5-nya kita akhirnya memutuskan untuk swab lagi. Nah, di swab tanggal 5 itu baru kelihatan kalau hasilnya adalah reaktif. Nah, ini adalah hasil tes antigen kita di tanggal 5 itu. Jadi bisa dilihat kalau hanya suami gue doang yang antigennya reaktif. Gue saat itu masih negatif dan anak gue juga hasilnya masih negatif. Nah, setelah kita lihat hasil tes di tanggal 5 itu, kita akhirnya memutuskan langsung pisah kamar gitu kan. Suami gue tidur sendiri di kamar utama, sedangkan gue dan anak gue tidur di kamar terpisah, di kamar ini nih yang sekarang gue pakai buat bikin video. Kita benar-benar pisah kamar gitu kan. Kamar mandi kita tetap pakai jadi satu, tapi kita kasih jeda untuk pemakaiannya. Jadi misalnya suami gue habis pakai, pasti selalu kita disinfektan dulu, baru minimal 15 menit sampai 30 menit kemudian gue atau anak gue baru boleh pakai kamar mandi itu. Kemudian di tanggal 8-nya gue dan anak gue kita kembali tes antigen lagi. Kenapa kita tes antigen lagi? Karena di pagi hari di tanggal 8 itu ketika gue bangun tidur, gue kok ngerasa agak sakit tenggorokan, terus kayak berasa ada dahak yang kental yang gak bisa gue keluarkan dari tenggorokan gue. Jadi di situ gue curiga, wah jangan-jangan gue juga sudah terinfeksi COVID gitu. Jadi yaudah akhirnya yang pertama tes adalah gue dulu. Begitu lihat hasil antigen gue reaktif, baru gue cek anak gue. Dan alhamdulillah seperti kelihatan hasilnya, ini anak gue di tanggal 8 itu dia masih non-reaktif, masih negatif. Dan setelah gue tahu hasil antigen gue reaktif, akhirnya gue lapor ke kantor dan disuruh untuk PCR langsung di tanggal 9-nya hari ini gitu kan. Ini gue lagi menunggu hasil PCR-nya keluar. Oh ya, dan suami gue juga ketika antigennya dinyatakan reaktif, ketika kita tahu hasilnya reaktif, itu juga langsung kita lanjut PCR untuk di hari besoknya, dan memang hasilnya memang dia positif terkena COVID-19. Nah, dengan gue dan suami gue reaktif dua-duanya, apalagi suami gue udah positif, ini kan kita jadi bingung gitu kan. Oh ini gimana gitu kan, nggak mungkin kalau anak kita yang umurnya baru 5 tahun itu kita suruh pisah kamar sendirian gitu, sedangkan dia selama ini ya tidur selalu bareng sama kita gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya kita sudah tidak pisah kamar. Kita mungkin per malam ini gitu, ini kita sudah akan tidur bertiga lagi, tapi kita pastikan kita pakai masker semua 24 jam. Jadi sejak suami gue reaktif di tanggal 5 itu kita sudah full 24 jam di rumah, kita sudah pakai masker, yang mana maskernya itu selalu kita ganti juga tiap 3 atau 4 jam sekali kayak gitu. Jadi memang benar-benar kita lepas masker itu memang hanya ketika makan, itu pun juga kita jam makannya kita bedain. Jadi misalnya suami gue dulu, kemudian baru anak gue, kemudian baru gue, seperti itu. Jadi benar-benar kita tidak makan di satu waktu yang sama atau di satu ruangan yang sama, itu enggak sama sekali. Nah, untuk saat ini kita memang menjaganya supaya gimana caranya anak kita ini tidak ikut terjangkit virus COVID-19, karena kan juga dia belum bisa divaksin ya, karena masih 5 tahun umurnya. Nah, itu paling kita booster vitamin buat dia. Kebetulan alhamdulillah banyak banget yang sayang sama kita dikirim makanan, vitamin, dan lain-lain selama kita isolasi mandiri.
Jadi kebutuhan gizi terutama untuk anak kita dan vitamin-vitaminnya itu sangat tercukupi gitu. Nah, pengalaman gue tahun lalu itu memang yang sangat membantu sekali untuk membooster imun kita itu baik dari vitaminnya itu disarankan adalah D3. Untuk anak gue kasih D3 yang 400 IU. Kemudian dia juga minum multivitamin yang lain, vitamin C juga gitu kan, dan kita selalu berjemur. Kebetulan kita alhamdulillah masih punya lebihan tanah di belakang, dimana setiap jam 9 atau jam 10 itu lagi bagus-bagusnya sinar matahari di halaman belakang kita. Nah, itu kita pakai untuk berjemur minimal 10 sampai 15 menit lah gitu kan, kita berjemur di situ. Dan memang tidak mengganggu tetangga karena kebetulan tetangga kita juga rumahnya pada tertutup. Jadi sudah pada dibangun semua, hanya kita yang memang di sekelilingnya yang masih punya lebihan tanah di belakang gitu. Jadi tidak mengganggu tetangga sama sekali. Kalau kita misalnya lagi berjemur, takut nanti virusnya kemana-mana segala macam, itu insya Allah enggak seperti itu. Ya mungkin yang bisa gue rangkum tips dan trik untuk teman-teman yang lagi isolasi mandiri juga di rumah dengan anak kecil, ya itu mungkin kayak gitu tadi. Kalau misalnya memang ada salah satu orang tua atau saudara atau siapa yang tinggal serumah dengan kalian, kalau kalian rumahnya 2 lantai, kalau bisa memang sudah pisah lantai. Jadi mungkin yang pasien COVID-nya itu bisa tinggal di lantai 2, untuk keluarga yang lain, untuk akses keluar masuk dan lain-lain itu bisa tinggalnya di lantai 1. Tapi kalau kebetulan rumahnya kecil kayak gue yang 1 lantai hanya ada 2 kamar gitu, yaitu usahakan pisah kamar kayak gitu. Kemudian juga pastikan walaupun kalian pisah kamar 24 jam itu kalian harus tetap pakai masker, karena kan kita nggak pernah tahu ya sirkulasi udara di rumah kita itu seperti apa, apakah sudah ada virus yang berterbangan atau terkontaminasi di dalam ruangan dan lain-lain, itu kita tidak tahu. Dan kita juga pastikan untuk desinfektan seluruh ruangan setiap hari gitu. Jadi kalau untuk ruangan gitu, aku contohnya pakai kayak gini, ini bisa di spray ke seluruh ruangan. Kemudian kita tinggal tunggu sekitar 15-30 menit untuk bisa kita pakai lagi ruangannya. Kemudian ngepel misalnya kita pakai disinfektan juga. Itu dalam kasus gue di rumah karena memang adanya Biclean, jadi ya gue pakai Biclean kayak gitu. Terus juga kita gue saranin gitu kan, sebisa mungkin punya antigen kit sendiri di rumah, karena itu ngebantu banget untuk ngecek gitu kan, mungkin setiap berapa hari sekali selama isolasi mandiri, apakah orang-orang yang negatif ini terjangkit juga virus corona seperti itu. Jadi itu ngebantu banget sih gitu kan, dengan adanya tes antigen kit ini kita bisa di online shop aja banyak sekarang yang jual gitu kan. Pastikan belinya di penjual yang terpercaya, yang memang kan kita bisa lihat ratingnya, reviewnya dan lain-lain kayak gitu. Itu kalau misalnya memang enggak berani nyolok sendiri dari hidung, itu gue biasanya pakai dari mulut aja, karena ya di kasus gue coba pakai yang dari mulut karena memang ya itu tadi seperti yang gue sudah cerita di awal, kalau gue ngerasa awalnya sakit tenggorokan, kemudian gue swabnya dari tenggorokan gitu ya, ambil sampelnya dari tenggorokan dan itu sudah bisa mendeteksi oh iya gue itu sudah reaktif kayak gitu. Terus kemudian usahakan tetap berjemur, karena itu vitamin D kan bagus ya gitu, daripada minum-minum vitamin, udah ada nih yang gratis dari Tuhan gitu, kenapa nggak kita gunakan tiap hari. Kemudian juga booster dengan makanan yang bergizi, vitamin-vitamin juga, dan juga yang pasti harus selalu happy gitu. Nah mungkin sekian video dari gue, ini curcolan sih sebenarnya gitu, karena agak gabut juga di rumah. Gue tetap kerja sih gitu, tapi agak sedikit dilonggarkan pekerjaannya karena memang lagi mengalami ujian ya gitu loh. Jadi
dari pimpinan agak dilonggarkan, jadi ya ini waktu gue kira gue isi untuk curcolan ini gitu. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk nonton. Semoga semua selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lain.